Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baiklah teman-temanku yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan pemaparan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Wahab, nomor induk mahasiswa 105271102819, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 7, Fakultas Agama Islam, kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja saya akan memberikan pemaparan ini berkaitan dengan kewirausahaan. Teman-temanku yang saya cintai, berwirausaha merupakan salah satu dari sekian banyak pekerjaan yang diinginkan, yang sangat diminati oleh banyak orang. Karena hal ini dikarenakan anggapan-anggapan atau persepsi masyarakat di luar sana yang menganggap bahwa sangat banyak keuntungan yang bisa didapatkan bagi siapa yang ingin menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis, sehingga bisa menikmati hidup dengan kenyamanan, bebas anggapan, bisa bebas dari lilitan hutang, atau memiliki hidup yang berkecukupan, dan lain-lain sebagainya. Itulah anggapan atau persepsi mereka, sehingga mereka menginginkan berbisnis, mereka ingin berdagang, berwirausaha, dan lain-lain. Kemudian sahabatku atau teman-temanku yang saya cintai, seperti yang kita juga ketahui bahwasanya di Indonesia adalah merupakan negara yang mayoritas Islam, dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Di dalam Al-Quran telah disampaikan, telah diperintahkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah wa atuz zakat. Kita disuruh mendirikan salat, tapi juga di situ digandengkan dengan wa'atuz zakah, membayar zakat. Di sini kata kuncinya adalah kita juga disuruh untuk menjadi pemberi zakat, menjadi pemberi sedekah, infak atau tangan di atas. Kemudian entrepreneur itu adalah pemberi zakat, sedekah, infak, pemberi bagaimana kita berusaha menjadi pebisnis yang sukses. Tentu tekad dan niat kita agar bisa memberi kepada masyarakat yang banyak tentunya. Teman-temanku yang saya cintai, dalam agama Islam dianjurkan atau didoktrin, dilatihkan kepada kita semua untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pengusaha. Karena memang negara yang kuat, negara yang berkembang adalah negara yang memiliki entrepreneur yang banyak. Nah, dari entrepreneur itu akan banyak orang tergantung, akan banyak orang ikut menikmati dari hasil entrepreneur itu. Jika entrepreneur ini, pebisnis atau pengusaha ini telah membuka lapangan pekerjaan, tentu orang-orang yang di luar sana yang belum memiliki pekerjaan, yang masih pengangguran, bisa berkontribusi melakukan atau bekerja di dalam bisnis tersebut, sehingga ini juga dapat menekan angka kemiskinan di negara kita atau menekan pengangguran. Inilah pentingnya kita untuk menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pengusaha, dan lain-lain. Kemudian sahabatku atau teman-temanku yang saya cintai, sangat banyak ayat atau Al-Quran, sangat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kita untuk berbisnis, apapun bentuk bisnisnya, berusaha, berdagang, berjual beli, berjasa, barang dan jasa. Ini semua termasuk dalam pengertian berbisnis. Nah, salah satu ayat yang sudah akrab di telinga kita, yang kita sering dengarkan, yaitu faiza
di dalam surah Al-Jumu'ah, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Salah seorang ulama tafsir mengatakan dari ayat tersebut, yaitu apabila solat telah ditunaikan, solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari karunia-karunia Allah, mencari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala, berdagang dan lain sebagainya, ataupun menyelesaikan berbagai urusan-urusan kita. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, kemudian untuk menjadi seorang wirausahawan tentu banyak proses yang harus kita lewati untuk menjadikan potensi-potensi kita untuk kedepannya melewati rintangan-rintangan untuk bisa kita lewati. Rasulullah SAW saja pertama kali ia menjadi seorang entrepreneur, beliau menjadi pengembala kambing. Nah, dari pengembala kambing itu Rasulullah latihan memanage yang tidak berakal. Beliau tidak latihan memanage yang tidak berakal dulu. Kalau sudah biasa memanage yang tidak berakal, itu akan memudahkan memanage yang berakal. Kambing itu tidak berakal, tapi bagaimana memanage itu. Nah, setelah itu di umur 12 tahun Rasulullah SAW, beliau menjadi internship, mengikuti pamannya untuk berdagang. Jadi Rasulullah SAW ikut dulu setelah beliau menjadi pengembala kambing, kemudian mengikuti pamannya untuk berdagang, barulah kemudian Rasulullah SAW mengembangkan sendiri bisnisnya, berusaha sendiri, berbisnis sendiri, karena memang telah banyak proses-proses yang telah ia lewati untuk menjadikan pengalaman bagi dia untuk menjalani bisnisnya dengan sendirinya. Kemudian ada hadis dari yang telah diriwayatkan oleh para sahabat yang mengatakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang pekerjaan yang baik, ayyul kasbil atyabu, faqala Rasulullah SAW amalur rajul biyadihi wa kullu bai'i mabrur. Suatu saat satu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang pekerjaan apakah yang paling baik, beliau bersabda, pekerjaan yang dilakukan seorang dengan usahanya sendirinya. Inilah gambaran yang menunjukkan bahwasanya berbisnis, berusaha, berdagang atau menjadi seorang wirausahaan itu sangat penting, sangat dianjurkan untuk kita kembangkan, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasr minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.